Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pecah ban, truk pengangkut kaca terguling, pecahan kaca tutup jalan. Warga Grobogan berebut aneka jajanan pasar hingga menyaksikan peragaan busana batik oleh pejabat daerah. Timnas Putri Indonesia akui keunggulan Australia setelah takluk 0-3 dalam laga semifinal Piala AFF Putri U16. Truk pengangkut kaca terguling di Jalan Raya Semarang Solo, Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Diduga kecelakaan ini karena ban bagian belakang pecah. Akibatnya seluruh muatan kaca pecah. Serpihan pecahan kaca Rabu sore lalu memenuhi Jalan Semarang Solo, Mojosongo di Kabupaten Boyolali usai truk yang mengangkutnya terguling. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk dengan nomor polisi H8090BQ melaju dari arah Solo atau timur menuju ke arah Salatiga. Saat sampai di lokasi kejadian, ban belakang truk sebelah kiri pecah dan mengakibatkan truk oleng hingga kemudian terguling ke sisi kiri. Akibat kecelakaan ini, 25 lembar muatan kaca yang diangkut truk pecah dan tumpah ke jalan hingga hampir menutup seluruh bagian jalan. Muatan kaca kurang lebih 25 lembar, namun setelah sampai di TKP, ban belakang kiri mengalami pecah ban, sehingga kendaraan langsung oleng dan terbalik. Untuk korban, alhamdulillah korban yang serius tidak ada, hanya lecet-lecet karena kena pecahan kaca itu ada 1 orang. Sementara di Indriati, namun kondisinya sadar penuh, kemungkinan boleh pulang. Dari mana mau kemana? Ini dari Solo ke arah Solo Tigo, Pak. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 1 orang penumpang terluka karena terkena serpihan kaca dan langsung dibawa ke rumah sakit. Diperlukan 1 alat berat dan petugas damkar Boyolali untuk membersihkan serpihan kaca dan sisa BBM truk yang tumpah ke jalan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ratusan orang berebut gunungan jajanan pasar di Pendopo, Kabupaten Grobogan. Selain itu, warga juga menyaksikan para pejabat daerah berlenggak-lenggok ala model sambil mengenakan batik khas setempat. Baru saja mendarat, langsung berebutan. Ya begitulah kalau ada festival gunungan. 2 gunungan berisi jajanan pasar ini ludes dalam hitungan menit saat digelarnya Grobogan Expo 2025. Warga mencoba mendapatkan sebanyak-banyaknya jajanan pasar mulai dari pukis, klepon, lepet jagung, dan apem. Namun ada yang cuma dapat 1. Hanya saja tak jadi soal karena inti dari gunungan adalah mendatangkan berkah. Dapat apa-apa, dapat ini aja Mas, ya Allah Gusti. Keseruannya gimana Bu? Ya, ibu lah, senang. Mau dapat banyak nih. Percaya apa ini kok ikut rebutan? Apa? Kepercayaannya apa kok ikut rebutan sampai diledakan? Ya ingin merebut jajan pasar ini. Supaya apa? Ya supaya mungkin dapat berkah ya Mas. Pemilihan isian gunungan berupa aneka jajanan pasar karena ada sebabnya. Ini kita ikut untuk nguri-nguri dan sekaligus memberikan ruang kepada para pelaku usaha jajan pasar atau makanan olahan, di mana semakin hari kita tahu bahwa makanan itu sudah tergerus ke sisi-sisi yang modern dan meninggalkan kekhasan daerah kita. Untuk itu ruang ini kita berikan kepada pelaku usaha makanan olahan, bahwa kita juga ingin nguri-nguri dan melestarikan budaya luhur, khususnya makanan-makanan tradisional yang dibuat oleh masyarakat Grobogan. Usai rebutan gunungan, kegiatan dilanjut dengan peragaan busana batik. Bukan sembarang peragaan busana karena modelnya adalah para pejabat. Meski tidak terbiasa, para pejabat berusaha percaya diri memperkenalkan batik asli Kabupaten Grobogan. Ada 4 motif asli Grobogan yang diperkenalkan, yakni motif geni beleduk Ani, Tugu Simpang Bersemi, Lunggung Legandri, dan Gandri Wilis Kumintir. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Ya, laju Garuda Pertiwi di ajang ASEAN U16 Girls Mandiri Championship 2020 di babak semifinal. Timnas Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Australia setelah takluk 0-3. Garuda Pertiwi menjamu Australia pada babak semifinal ASEAN U16 Girls Mandiri Championship 2025 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Rabu malam. Tim tamu langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya pada menit ke-22 Abby Sky sukses buka keran gol Australia. Oh, itu dia tadi kita bilang. Jadi memang harus main simpel saja. Bahkan hanya 5 menit berselang Abby Sky mampu menggandakan keunggulan. Kali ini lewat tendangan spektakulernya dari luar kotak penalti. Shooting! Oh, pemirsa. Memang shooting. Gol kedua ini juga berasal dari situasi itu. Dua pemain kita agak sedikit kurang rapat. Unggul 0-2 tak membuat serangan Australia mengendur. Pada menit ke-59 giliran Kaja Jugovic yang memaksa kiper Indonesia memungut bola dari gawangnya. Kaja! Oh, luar biasa pemirsa. Memang luar biasa. Skor 0-3 untuk keunggulan Australia bertahan hingga laga usai. Pastilah nggak masalah pindah dari 2-3-1 ke 5-2-3-0. Tapi apa namanya? Pada saat kita berebut bola kita harus tenang. Nah pada saat kita tadi merebut bola kita selalu kasih bola ke lawan. Di pertandingan selanjutnya Garuda Pertiwi masih harus berjumpa Vietnam dalam perebutan ketiga. Tim melaporkan. Ya, pelatih Timnas Putri Australia U16 puas dengan penampilan anak asuhnya yang berhasil menembus final ASEAN U16 Girls Championship Jumat mendatang. Dalam konferensi pers, Chopper menilai anak asuhnya tampil solid dan mendominasi permainan. Soal laga final, timnas dari negeri Kangguru ini tidak terlalu ambil pusing. Mereka akan mencoba fokus pada diri sendiri. Meski begitu, mereka menyadari jika tim Thailand tidak dapat diremehkan. Partai final nanti akan menjadi ajang pembuktian dominasi Australia di turnamen Piala AFF U16 Putri. Forward to playing Thailand again. Obviously, it was our first game. Lots to improve on, but we're going to focus on our own performances, give more players minutes, give them more experience, and just try and improve what we do. We're not going to focus too much on Thailand. We respect them highly. We know it's going to be a tough game, but again, that's going to be a great experience for the players. So we're focused on ourselves, and hopefully the players can execute and enjoy themselves in a final. Yeah. Just gonna play our way, enjoy the moment, do what we do best. Ya, langkah petenis putri Indonesia Janice Chen di ajang Amerika Terbuka 2025 terhenti oleh petenis Inggris Emma Raducanu. Sebelumnya, Chen mencetak sejarah sebagai petenis Indonesia pertama yang lolos ke babak utama Grand Slam dalam 21 tahun terakhir. Berlaga di Louis Armstrong Stadium Rabu malam, petenis Inggris Emma Raducanu sudah dominan sejak set pertama. Usai meraih di game pertama, ia mampu mematahkan servis petenis Indonesia Janice Chen. Emma langsung memimpin 3-0 dan menyudahi set pertama dalam tempo 31 menit dengan skor 6-2. Pada set kedua, Raducanu makin dominan dan ia langsung unggul 5-0 dalam waktu kurang dari 25 menit setelah 2 kali mematahkan servis Chen di game kedua dan keempat. Chen berhasil merebut game ke-6 hingga mengubah skor 5-1. Namun Raducanu mengamankan kemenangan 6-1 di game ke-7. Sebelumnya, Janice Chen berhasil menorehkan sejarah dalam tenis Indonesia setelah mampu menembus babak utama Amerika Terbuka 2025. Chen menjadi petenis Indonesia pertama yang tampil di ajang Grand Slam setelah penantian panjang selama 21 tahun. Prestasi apik Chen lolos ke US Open 2025 usai menyingkirkan petenis Rusia unggulan ke-24 Veronika Kudermetova. Chen menang 3 set dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-4. Dengan kekalahannya di tangan Emma Raducanu, berakhir sudah kiprah Chen di Grand Slam US Open 2025. Capaiannya hingga ronde kedua menyamai para pendahulunya seperti Yayu Basuki, Win Prakusa, dan Angelique Wijaya.
informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.